Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pencemaran Udara Non-Point Source di kawasan Tugu Yogyakarta dan di Jalan Godean. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok 5. Yang pertama ada Destasia Arli Adi Rahmawati, Muhammad Zaki Bilabi, saya sendiri Mardika Akbar Sunari Falis, Muska Arga Itza, Eka Windiantaka Atmaja, dan Zaldi Ulya Hanafi. Topik ini membahas pencemaran udara yang sumbernya tidak berasal dari satu titik saja, seperti kendaraan bermotor dan aktivitas proyek. Kami juga melakukan pengamatan langsung di kawasan Tugu Yogyakarta dan di Jalan Godean untuk melihat dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang profil lokasi dan peta lokasi. Kita menggunakan dua lokasi utama, yaitu kawasan Tugu Yogyakarta dan kawasan Godean. Yang pertama, kawasan Tugu Yogyakarta dengan koordinat tersebut terlihat pada gambar 1 terdapat kepadatan kendaraan di kawasan tersebut. Dan gambar 2 terlihat peta lokasi juga potensi zona pencemaran udara di daerah itu. Tanggal survei yaitu 16 Oktober 2025. Kondisinya lalu lintas ramai lancar pada pukul 17 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Cuacanya cerah berawan dan potensi sumber pencemarnya yaitu kendaraan yang melintas di sekitar kawasan Tugu Yogyakarta. Lokasi kedua yaitu di Jalan Godean. Dengan koordinat tersebut dapat dilihat pada gambar 1 situasi di kawasan Godean. Gambar 2 peta lokasi juga dengan potensi pencemaran udara di daerah Godean. Tanggal survei yaitu 17 Oktober 2025. Kondisinya sedang berlangsung pekerjaan proyek pelebaran jalan yang dimulai pada tanggal 10 Mei sampai 25 November 2025. Cuacanya cerah berawan dan potensi sumber pencemarnya yaitu aktivitas proyek pembangunan jalan dan juga kendaraan yang melintas di Jalan Godean. Hasil observasi yang kita lakukan untuk di kawasan Tugu Yogyakarta menunjukkan bahwa tingkat aktivitas kendaraan bermotornya cukup tinggi, terutama pada jam sibuk seperti pagi dan sore hari. Kepadatan lalu lintas menyebabkan meningkatnya emisi gas buangan seperti asap kendaraan dan debu di sekitar area pengamatan. Selain kendaraan pribadi, aktivitas angkutan umum dan wisatawan yang berhenti di sekitaran Tugu juga turut menambah kepadatannya. Secara visual, terlihat adanya debu tipis di udara dan aroma gas buangan di beberapa titik padat kendaraan. Kondisi cuaca saat observasi yang kita lakukan cenderung cerah dan sedikit angin yang membantu penyebaran polutan di udara. Dari hasil wawancara dengan pengunjung dan warga sekitar, sebagian menyatakan bahwa udara di kawasan tersebut terasa kurang segar, terutama pada jam padat lalu lintas seperti pagi dan sore hari. Hal itu menyebabkan beberapa warga sekitar ataupun pengunjung merasakan sesak nafas ataupun batuk ringan. Berikutnya untuk kawasan Godean, observasi di kawasan proyek perbaikan jalan sepanjang Jalan Godean menunjukkan adanya aktivitas alat berat, pemotongan aspal, serta lalu lintas kendaraan proyek yang cukup padat. Sumber utama pencemaran udara berasal dari debu material konstruksi, asap kendaraan, alat berat, dan percikan tanah kering yang terbawa angin. Saat kita melakukan survei, kondisi cuaca cerah tanpa hujan, sehingga debu lebih mudah berterbangan. Warga sekitar mengeluh adanya debu yang masuk ke rumah dan menyebabkan gangguan kenyamanan, terutama bagi pengunjung jalan dan pedagang di sekitar proyek. Pengelola proyek telah melakukan penyiraman jalan secara berkala untuk mengurangi debu, namun belum sepenuhnya efektif. Hal ini menyebabkan keresahan warga yang berkelanjutan. Berikut penjelasan parameter pencemaran di kawasan Tugu Yogyakarta dan di kawasan Godean. Untuk di kawasan Tugu Yogyakarta, yang pertama ada jenis kendaraan. Kami mengelompokkan jenis kendaraan dari jenis mesin kendaraan tersebut dan mengkategorikan jenis kendaraan dari kendaraan besar atau kendaraan kecil tersebut.
Yang kedua ada jumlah kendaraan. Kami menghitung jumlah kendaraan menggunakan aplikasi yang ada di handphone. Yang ketiga ada ruas jalan. Kami menghitung ruas jalan menggunakan aplikasi Google Earth di laptop. Lalu untuk di kawasan Godean, yang pertama ada jenis kendaraan. Kami mengelompokkan jenis kendaraan menggunakan mesin kendaraan tersebut dan mengkategorikan jenis kendaraan dari kendaraan besar dan kendaraan kecil. Yang kedua ada jumlah kendaraan. Kami menghitung jumlah kendaraan dari aplikasi yang ada di handphone. Yang ketiga, menghitung ruas jalan. Kami menghitung ruas jalan menggunakan aplikasi Google Earth. Yang keempat, ada gas buangan kendaraan. Selanjutnya adalah hasil wawancara di kawasan Tugu, Yogyakarta, yang dimana dari narasumber pertama yang bernama Pak Pardianto. Dalam sesi wawancara ini, Pak Pardianto menyatakan kualitas udara di kawasan Tugu, Yogyakarta agak sedikit buruk akibat banyaknya kendaraan yang melintas pada jam padat. Lalu, untuk yang narasumber kedua bernama Pak Dava, Pak Dava menyebut beberapa waktu ini kualitas udara di kawasan Tugu, Yogyakarta sangat berubah dari yang bersih menjadi sedikit tercemar akibat meningkatnya volume kendaraan yang melintas. Untuk yang selanjutnya itu adalah hasil wawancara di kawasan Godean dari narasumber pertama yang bernama Pak Arya, yang dimana pada pagi hingga sore hari, masyarakat dan pengguna jalan itu merasa terganggu karena tingkat polusi udara yang cukup tinggi. Mereka berharap agar dilakukan penyiraman jalan secara rutin untuk membantu mengurangi debu dan menekan tingkat pencemaran udara di kawasan Godean. Lalu, dari narasumber kedua yang bernama Budeka, berdasarkan keterangan narasumber tersebut, warga masih berharap agar dilakukan penyiraman secara rutin karena aktivitas proyek menimbulkan debu yang cukup mengganggu terutama pada pagi hingga sore hari. Baik, berikutnya saya sampaikan data analisis hasil kawasan Tugu Yogyakarta. Dari hasil survei di Tugu Yogyakarta pada tanggal 16 Oktober 2025 pukul 17.00 sampai 19.30, diketahui bahwa kawasan ini memiliki lalu lintas yang padat, terutama oleh motor 4 tak, yaitu sebanyak 935 unit, dengan arus kendaraan terpadat dari arah barat dan selatan. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan, masyarakat menyebut asap kendaraan sebagai penyebab utama pencemaran udara, disertai bau, debu, dan peningkatan suhu udara saat jam-jam ramai. Secara keseluruhan, polusi udara di area Tugu didominasi oleh emisi kendaraan bermotor yang termasuk dalam kategori non-point source. Baik, lalu untuk data analisis hasil kawasan Godean, dari hasil survei di kawasan Godean pada tanggal 17 Oktober 2025 pukul 13.00 sampai dengan 16.00, diketahui bahwa penyebab perbedaan udara yang terjadi di kawasan Godean dikarenakan adanya proyek perbaikan jalan yang mengakibatkan banyaknya polusi udara di sekitar kawasan tersebut. Dalam wawancara yang kami lakukan, warga juga menyebut bahwa polusi udara tersebut sangat mempengaruhi aktivitas di sekitar kawasan Godean, yang menyebabkan penurunan omset dan mengotori kios-kios mereka. Harapan mereka, pihak dari proyek perbaikan jalan tersebut melakukan penyiraman jalan agar debu-debu tidak berterbangan dan mengotori kios-kios mereka. Selanjutnya pada bagian ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan solusi dari hasil observasi yang telah kami lakukan di Tugu Yogyakarta dan proyek Jalan Godean. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa pencemaran udara di kedua lokasi tersebut terutama disebabkan oleh padatnya aktivitas kendaraan bermotor dan debu dari kegiatan konstruksi. Kondisi ini membuat udara terasa tidak nyaman dan dapat mengganggu aktivitas masyarakat terutama pada siang hari ketika lalu lintas sedang padat. Untuk mengurangi dampak pencemaran tersebut, kami memberikan beberapa solusi, yaitu yang pertama melakukan penyiraman jalan secara rutin, terutama saat cuaca kering dan lalu lintas padat. Kemudian yang kedua yaitu mengatur arus lalu lintas agar kemacetan dapat dikurangi sehingga emisi kendaraan tidak semakin tinggi.
Kemudian yang ketiga yaitu pada proyek jalan sebaiknya material itu ditutup dan jam kerja alat berat dibatasi agar debu tidak terlalu banyak. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengendara untuk bersama-sama saling menjaga kebersihan udara. Dengan langkah-langkah tersebut, kami berharap kualitas udara di kawasan Tugu dan Godean dapat membaik serta masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih nyaman tanpa terganggu oleh polusi.